Selamat sore Pak Guru. Nama saya Ikomang Ananda Widya Pratama. Saya dari kelas 12 UPW 1. Absen saya itu absen 9. Di sini saya akan menjelaskan seperti suruhan tugas Pak Guru yang minggu kemarin tentang presentasi mengenai menganalisis laporan keuangan sederhana. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertiannya, fungsi dari menganalisis laporan keuangan, tujuan dari menganalisis laporan keuangan dan jenis-jenisnya. Kemudian yang terakhir adalah contohnya. Yang kita masuk yang pertama yaitu pengertiannya. Di sini pengertian analisis keuangan laporan. Laporan keuangan merupakan hal penting yang wajib dimiliki dan dibuat oleh berbagai macam bisnis atau perusahaan. Selanjutnya itu ada fungsinya. Fungsi dari laporan keuangan ini adalah untuk mengetahui cash flow serta keuntungan dan kerugian di dalam sebuah bisnis atau suatu perusahaan. Setelah dibuatnya laporan keuangan, tidak hanya dilihat dan dibiarkan begitu saja, melainkan harus dianalisis untuk mengetahui berbagai hal yang berhubungan dengan kesehatan finansial perusahaan atau berbagai macam keuangan dalam suatu perusahaan. Yang selanjutnya itu ada tujuan analisis laporan keuangan. Tujuan di sini menganalisis laporan keuangan dapat diartikan sebagai proses menguraikan pos-pos keuangan menjadi unit informasi yang lebih kecil atau terperinci, dan untuk mengetahui hubungan signifikan antara data kuantitatif dan non kuantitatif. Laporan keuangan ini dibuat bukan tanpa tujuan. Tujuannya juga adalah untuk dapat memproses informasi mengenai kondisi keuangan yang lebih jelas dalam suatu perusahaan. Selain itu, paling tidak ada 9 dari tujuan analisis keuangan lainnya, yaitu yang pertama, bahan pertimbangan bagi investor untuk berinvestasi di suatu perusahaan. Yang kedua itu memberikan informasi mengenai kesanggupan perusahaan dan mengembalikan pinjaman serta mengembalikan bunganya. Yang ketiga itu adalah sebelum melakukan kerjasama dengan pemasok, perusahaan harus melakukan analisis terhadap kondisi keuangan perusahaan, portabilitas pemasok serta kemampuan perusahaan dalam melunasi kewajiban melalui analisis laporan keuangan. Yang keempat itu ada digunakan untuk mematuhi informasi atau mengetahui informasi tentang kesanggupan pelanggan dalam memenuhi kewajibannya. Yang kelima itu ada untuk mengetahui apakah perusahaan yang akan dimasuki memiliki sospek yang bagus atau prospek yang bagus. Yang keenam, ada bahan acuan oleh perusahaan untuk menentukan besarnya pajak perusahaan yang harus dibayarkan kepada pemerintahan. Yang ketujuh, ada analisis laporan dibuat untuk menentukan perkembangan perusahaan karena pihak internal dari seorang manajer dapat menjadikan sebagai acuan untuk menyusun strategi ke depannya, bagaimana akan kondisi ke depannya. Yang kedelapan itu ada untuk mengetahui kondisi keuangan dari berbagai pesaing perusahaan yang dimiliki. Yang kesembilan itu dapat digunakan untuk mengetahui besarnya kerusakan yang dialami atau berapa besar pengeluaran yang harus dikeluarkan oleh suatu perusahaan. Yang selanjutnya itu adalah kita akan menjelaskan mengenai jenis-jenis analisis laporan keuangan. Di sini ada 2 jenis analisis laporan keuangan yang paling umum digunakan oleh suatu perusahaan, yaitu analisis horizontal dan analisis vertikal atau analisis rasio. Di sini analisis yang pertama, analisis horizontal. Analisis horizontal ini terdiri dari perbandingan data keuangan tahun akhir dengan data keuangan di tahun-tahun lainnya. Jenis analisis laporan keuangan ini juga dikenal sebagai analisis tren dan sering dinyatakan dalam istilah moneter atau mata uang dan persentase. Perbandingan jumlah mata uang yang akan memberikan analisis wawasan tentang aspek-aspek yang mungkin berkontribusi secara signifikan terhadap profitabilitas atau posisi keuangan suatu bisnis atau suatu perusahaan. Sedangkan analisis vertikal merupakan analisis laporan yang digunakan dengan cara membandingkan hubungan setiap komponen dengan total akun di dalam laporan
keuangan secara tunggal. Selanjutnya, analisis vertikal ini dapat diterapkan pada akun untung dan rugi dengan mempresentasikan tajuk standar sebagai persentase dari total omset per tahun. Hal ini akan memudahkan untuk mendapatkan informasi jika pembagian biaya, pengeluaran, serta laba yang berbeda. Selain itu juga memungkinkan untuk membandingkan tahun-tahun berikutnya dan untuk mengidentifikasi tren tertentu. Nah, analisis ratio ini dapat digunakan untuk mewakili hubungan antara berbagai angka pada neraca, laba, dan rugi atau catatan akuntansi lainnya yang dibuat oleh akuntan. Pada analisis laporan berdasarkan rasio ini dapat dibandingkan antara dua kuantitas. Rasio selalu mewakili satu angka yang berkaitan dengan angka yang lainnya. Contoh rasio yang paling umum digunakan antara lain adalah rasio profitabilitas, rasio likuiditas, rasio efisiensi, dan rasio solvabilitas. Yang terakhir ini kita akan membahas tentang contoh-contoh analisis laporan keuangan sederhana. Yang kita akan bahas di sini mengenai contohnya, asumsikan bahwa kas sebesar 50 juta dan persediaan sebesar 250 juta dimasukkan di dalam total aset senilai 1 miliar. Dalam neraca, dalam bentuk relatif, jumlah saldo kas adalah sebesar 5% dari total aset dan jumlah persediaan adalah sebesar 25% dari total aset. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Pak Guru suruh minimal 10 menit. Mohon maaf bila kurang 10 menit. Mohon maaf bila ada kata-kata saya yang salah. Sekian dari saya. Terima kasih.